Itu makanya backgroundnya Mbak Firda itu ya, be brave enough to start a conversation that matters. Nah, gitu. Tahu nggak? Aku langsung kebayang apa Mbak Firda dari kalimat itu? Apa? Nagih hutang. Nagih utang apa nolak nagih utang? Nagih utang itu, kebayang. Ya. Itu conversation that matter ya. Matters banget gitu ya. Atau kalau dalam urusan keluarga, nih lagi banyak-banyaknya nih yang rebutan warisan. Banyak. Heboh ya? Banyak juga kalau ngelihat di media gitu. Aku ngelihat di media itu kok banyak banget ya orang sampai kayak begitu. Kayak di keluarga juga banyak loh, kayak misalnya orang tua nggak cocok sama pacar anaknya. Oh iya. Gitu kan. Terus udah gitu pacar anaknya tuh yang nyerang orang tua. Oke, welcome to Better Leader, Tante Firda. Welcome di sini, bertemu lagi setelah lebar. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya makin langsing ya, Mbak Firda ya. Kesini langsing. Apa karena rambutnya potong ya? Karena rambutnya dipotong ya, jadi kayak agak rampingan gitu ya. Tapi janganlah lihat yang lainnya gitu ya. Loh, saya emang nggak bisa lihat. Saya emang nggak bisa lihat yang lain, emang. Oh iya benar. Bukan wewenang saya. Oke, kita terakhir ngobrolin tahun baru ya yang sama Mbak Asri ya. Ya, tahun baru ya, tentang komitmen baru ya, gitu ya. Hal-hal baru ya. Baru ya. Suami baru ya kan waktu itu yang kita omongin kan. Serem ya. Serem. Pembahasannya sampai ke situ. Soalnya aku beberapa bulan ini memang bukan cuma Mbak Firda ya, mendapati beberapa teman yang dapat pasangan baru gitu ya. Alhamdulillah sih senang niatnya ya. Jadi bisa berbahagia lagi ya. Dan tapi kali ini kita nggak happy kan wajahnya. Iya happy. Dan memang ya wajar lah, maksudnya memang happy, bukan yang tragis ya. Bukan, tapi yang memang happy kok. Jadi oke lah. Tapi hari ini kita mau ngomongin soal yang lain ya. Soal tema yang beda gitu ya, teman-teman semua. Mbak Firda ini kan sebagaimana teman-teman mungkin tahu di YouTube Dinamis videonya udah ada beberapa ya, udah lumayan bahasannya. Sempat yang sendiri juga ada ya, mungkin yang belum sempat nonton di browsing aja. Keahlian beliau ini termasuk yang masih sedikit yang menguasai di Dinamis ya. Kalau teman-teman kan tahu ya, Dinamis punya partner tuh dua yang gede ya, Franklin Covey sama Crucial Learning sekarang namanya, dulu namanya Vital Smart. Buku-bukunya Crucial Conversation, Crucial Accountability, kemudian Influencer ya. Nah, Mbak Firda ini satu dari sedikit orang yang sudah jadi master trainer. Master trainer untuk apa yang mana Mbak Firda? Apa semuanya? Crucial Conversations. Oh, Crucial Conversation. Jadi ini the first master trainer in Indonesia. Iya, temennya Master Yoda nggak sih? Iya kan, bener nggak di Indonesia master trainer pertama kan? Iya ya, serem juga ya, ngeri-ngeri sedep ya. Kalau certified trainer udah dari dulu ada ya. Ada. Nah, kalau master trainer kan berarti nanti bisa mensertifikasi orang lain ya. Ya. Jadi orang-orang kayak saya yang nggak punya SIM, yang butuh SIM tapi nggak bisa bahasa Inggris, aman sekarang. Iya ya, bisa dengan mudah kita sertifikasi Mas Teddy berikutnya ya. Betul, alhamdulillah ya. Oke, jadi selamat dulu buat Mbak Firda, teman-teman semua ya yang sudah jadi Master Trainer Crucial Conversation di Indonesia. Nah, hari ini kita mau ngambil mungkin apa ya, semacam sepotong ilmu sisinya Mbak Firda ya. Tapi kita mau kontekskan ke dalam situasi yang real ya, karena Better Leader kan ke arah sana. Nah, Mbak Firda punya cerita menarik nih teman-teman ya, soal situasi yang sangat krusial ya, yang dampaknya luar biasa, yang nanti ya, ternyata butuh nih ya, butuh skill crucial conversation yang akan kita bahas ya. Situasinya boleh diceritain nggak Mbak Firda? Oke.
Ini sih sebetulnya kita ngebahas tentang gimana sih kita menciptakan sebuah budaya speak up gitu ya. Karena kan budaya speak up itu kalau di Indonesia tuh suka banyak orang Indonesia tuh kan baik banget menurutku ya. Baik banget tuh dalam arti dia tuh sangat menghormati orang gitu. Ya, benar-benar. Tapi kadangkala saking menghormati orang dengan mengatasnamakan menghormati gitu ya, kemudian saking baiknya, kemudian akhirnya dia jadinya endingnya tuh kayak ya udah deh biarin aja, ya udah deh pasrah aja gitu ya. Sebetulnya kan speak up culture itu gimana caranya seorang leader bisa membuat situasi timnya itu mau ngobrol sama dia dalam situasi segenting apapun. Iya. Itu makanya backgroundnya Mbak Firda itu ya, be brave enough to start a conversation that matters. Gitu. Tahu nggak? Aku langsung kebayang apa Mbak Firda dari kalimat itu? Apa? Nagih hutang. Nagih utang apa nolak nagih utang? Nagih utang itu, kebayang. Ya. Itu conversation that matter ya. Matters banget gitu ya. Kita kalau dalam urusan keluarga, ini lagi banyak-banyaknya nih yang rebutan warisan. Banyak. Heboh ya? Banyak juga kalau ngelihat di media gitu. Aku ngelihat di media itu kok banyak banget ya orang sampai kayak begitu. Kayak di keluarga juga banyak loh, kayak misalnya orang tua nggak cocok sama pacar anaknya. Oh iya. Gitu kan. Terus udah gitu pacar anaknya tuh yang nyerang orang tua. Ya ada gitu loh. Ada gitu ya. Kayak gitu. Sebetulnya aku juga, ini di keluarga, mau di bisnis, mau di apapun juga hal-hal yang kayak gini nih sangat-sangat mengkhawatirkan kalau nggak diselesaikan. Benar. Tadi kan Mas Dedi kan tadi udah bilang tuh ada situasi. Jadi sebetulnya aku pernah berkenalan lah ya dengan seorang owner gitu, owner perusahaan, yang dia cerita sama saya bahwa dia itu mengalami kerugian yang sangat besar, puluhan miliar. Puluhan miliar ya? Puluhan miliar gitu ya. Dia sebuah owner di Indonesia lah ya. Ceritanya si perusahaannya dia ini mau membeli mesin olah dari kelapa sawit menjadi minyak gitu ya. Nah, kemudian dia akan membeli mesin itu besar-besaran yang akan dia bagi ya ke berbagai daerah di tempat perkebunannya. Dan niatkannya adalah untuk mempercepat produksi dan membuat kualitasnya itu menjadi baik, gitu ya. Nah, kemudian akhirnya dia mencari-cari nih, dia dan timnya lah ya, mencari-cari kira-kira mesin apa yang bagus dan sebagainya. Akhirnya ketemu 3 kandidat brand, gitu ya. Katakanlah brand A, brand B, sama brand C lah gitu ya, dari berbagai negara nih. Nah, untuk memutuskan mana brand yang cocok, dia bikin meeting gede banget. Di situ ada accounting, ada procurement, ada engineer, ada technician, banyak sekali ya yang dia panggil, dia pandang bahwa masukan-masukan dari mereka, harapannya ya, masukan-masukan dari mereka akan leading dia untuk menentukan brand mana yang akan diambil gitu. Singkat kata, akhirnya dari dia nanya, dari diskusi, berhari-hari itu ya diskusinya. Berhari-hari, akhirnya dia memutuskan brand A lah yang dipilih. Ya, udah pilih, udah datang ke Indonesia, dan kemudian dia sebarkan langsung, dia kirim. Udah berjalan bagus, kualitas bagus, semuanya bagus. Tiba-tiba 6 bulan berikutnya, mesin ini semuanya mati bersamaan. Widih. Ngeri ya. Dan itu akan takes time karena dia harus panggil ahli servisnya dari negara tersebut, dia harus online apa segala macam. Secara
1 menit saja tidak memproduksi, jangankan 1 menit, setengah menit nggak memproduksi aja, itu sudah kerugiannya miliaran. Gitu ya. Akhirnya bisa diatasi, namun kualitasnya tidak sebaik yang sebelumnya, yang 6 bulan pertama gitu. Nah, akhirnya udahlah ya, dia nyuruh timnya untuk gimana caranya memperbaiki. Dan kemudian di sini dia cerita begini, apa ya yang salah di saya as a leader, gitu. Apa ya yang salah? Kayaknya ada informasi yang missing. Kenapa kemudian kok ini jadi keputusan yang salah? Dia bilang gitu. Akhirnya dia sama timnya pendekatan lah ya, personal approach sama anggota timnya, apa segala macam mencari tahu gitu ya. Singkat kata lagi, ditemukan kurang lebih 2-3 orang engineer yang juga hadir di rapat besarnya itu. Dan mereka mengaku bahwa sebetulnya kami tahu bahwa mesin itu hanya bagus selama 6 bulan. Terus sampai dia ngomong, kenapa lu nggak ngomong gitu? Why, kenapa lu nggak ngomong ke gua gitu loh kan? Kalau misalnya aja lu ngomong, kan bisa aja gua mempertimbangkan gitu. Ya. Terus mereka cerita bahwa selama mereka bekerja di situ, mereka kan ada di suatu divisi tertentu, gitu ya. Pengalamannya di divisi tersebut, kalau mereka itu speak up, mereka itu kasih tahu, dan itu akan kayak dipatahin gitu, Mas Ter. Sotoy lu tahu apa? Udahlah, gimana caranya bisa kerja gitu. Yang penting bisa ngerjain gitu. Jadi dipatahin terus. Jadi dia pikir pada saat big meeting itu kondisinya bakal sama nih, gue bakal dipatahin. Oke. Jadi apa ya, percakapan itu pertama kita bisa ambil beberapa poin ya. Pertama, percakapan itu ternyata berarti itu masuk poin yang di background Mbak itu sebenarnya conversation that matter ya, harusnya mereka ngomong. That mattersnya itu. Tapi kenapa, dan itu bisa menyelamatkan ya sebenarnya kerugian yang miliaran gitu, puluhan miliar. Tapi kenapa nggak terjadi? Nah, ada pengalaman nih ya. Jadi memang yang terbentuk adalah ya mungkin jadi sebuah kebiasaan ya, bahwa orang nggak biasa ngomong karena seringkali dipatahkan gitu ya. Mungkin pas dipatahkan itu nggak terlalu kerasa impact-nya segede itu ya. Tapi tumpukannya, kejadiannya baru pas urusan mesin ini. Mereka kayak punya perilaku, ya punya habit ya. Mendingan kalau misalnya ada meeting, ya udah iya aja. Oh, ya itu kok kayak nyindir saya itu ya. Emang lo banget kan? Lo ya kan? Iya aja. Kayaknya iya aja biar cepet. Iya, gitu kan, bener. Dan itu kalimat aku punya teman kuliah yang suka pakai kalimat itu. Iyain aja biar cepet itu loh. Iya. Itu mendunia sih sebetulnya. Berat, ya kan? Tapi belum pernah tahu bahwa itu punya dampak miliaran. Sebetulnya kalau kita lihat dampak miliaran itu kan secara fisik ya, secara apa segala macam. Tapi kalau dilihat ya, sesuatu yang kita nggak pernah omongin, tapi kita ngerasa bahwa kok gue nggak enak ya nih ya, kayaknya gue harus ngomong deh. Nggak usah gitu deh, suami istri aja gitu kan. Ya kan, ada satu kebiasaan atau sesuatu yang nggak enak kemudian ditumpuk, terus nggak usah ngomong deh gitu ya, biarin aja deh. Nanti kalau diomongin ribut, iyain aja deh biar cepet, gitu ya. Iyain aja deh biar dia tenang, gitu kan. Sebetulnya kan yang mattersnya apa? Hubungan jadi jelek. Iya, dan itu lebih mahal ya daripada miliaran ya. Ya, itu dia. Gitu. Jadi kadang-kadang kan kenapa sih kita nggak ngomong gitu ya? Soalnya kalau ngomong gue ribut, kan belum tentu kalau kita caranya tahu. Nah itu dia, betul. Itu yang nanti akhirnya sebenarnya ya, percakapan yang seperti itu tuh ada skillnya ya, supaya tidak jadi ribut segala macam. Tetapi titik awalnya adalah berani nggak ya untuk memulai gitu ya, untuk mempersiapkan gitu ya Mbak Firda. Ya.
Iya, memang kan yang kalau di Seven Habits kita kenal ada courage and consideration gitu kan. Ya, benar. Gitu ya, ada keberanian sama timbang rasa. Yes. Ada berani bicara dengan cara yang baik, ada satu lagi mau mendengarkan gitu kan ya. Mau memahami, Mau yes. mendengarkan. Nah, itu yang kadang-kadang kalau dilihat dari Better Leader Mas Teddy sama teman-teman lain kan ya, ada yang Mbak Ratna kalau nggak salah pernah bahas tentang niat gitu kan. Benar. Intensnya seperti apa gitu kan. Nah, sebetulnya kan intensnya kan adalah gue mau panjang nih hubungan sama dia gitu kan. Iya, benar. Masalahnya kan ya, nggak mungkin ada orang yang punya niat ingin memendekkan hubungan ya. Itu beda lagi ya. Atau yang tadi lah ya, si engineer itu kan nggak mungkin sebenarnya dia diam itu karena dia punya niat biarin saya ingin membuat perusahaan ini rugi puluhan miliar, kan dia nggak punya niat begitu kan ya. Betulnya enggak ya. Iya. Tapi dia juga lupa bahwa perilaku itu punya potensi gitu ya, punya potensi untuk merugikan sampai ke sana ya. Iya. Sebetulnya kenapa sih kalau misalnya nih ya, ada anggota tim kita nggak speak up, itu apa sih impact-nya? Nah, itu dia tuh. Itu. Kan sebetulnya banyak loh. Nggak ada trust kan antara leader sama anggota tim, jadi nggak ada trust. Terus mereka kayak udah menghindari aja segala percakapan yang genting dan penting itu tuh dihindari gitu. Yes. Jadi kayak misalnya ada kalau misalnya kita di alat berat lah gitu ya, ada part yang harus diganti, tapi nggak diganti-ganti. Wah, iya tuh. Itu kan bahayanya kan ke keselamatan manusia juga. Kan? Iya. Safety ya, kemudian. Safety. Nah, itu tuh kan kayak begitu. Terus kayak apalagi ya, ragu bahwa leader gue tuh nggak bakal dengerin gue dah. Sama dengan mungkin dalam konteks lain ya, Mbak Firda ya. Aku pernah mengamati ada leader yang timnya itu gonta-ganti ya, turnovernya tinggi ya. Karena dia punya satu behavior yang harusnya di feedback, tapi nggak ada yang ngasih feedback atau nggak ada yang berani ngasih feedback. Karena nggak pernah ada yang berani ngasih feedback sehingga turnovernya tinggi. Itu kalau dihitung kerugiannya sebenarnya banget, mahal juga ya. Mahal. Kalau kita ngerekrut orang terus kan kita mesti didik lagi, kita mesti apa lagi gitu kan, nambahin skillnya lagi dan sebagainya. Nah sebetulnya kan kalau misalnya speak up culture itu ada di tim kita, itu justru akan mengurangi turnover. Iya juga. Jadi salah satu ciri-cirinya justru itu ya, turnover ya itu apa namanya bisa terkendali ya, karena tadi ada trust yang cukup tinggi gitu ya, itu indikator dari trust ya. Betul, bisa mengantisipasi nih kalau ada kejadian-kejadian yang bakal gede banget. Yes. Sebetulnya kan itu kan, kalau speak up culture itu terbangun, pasti hal-hal tersebut ada gitu. Pun kalau kita misalnya mau memutasi orang, gitu kan, mutasi orang itu kan matters banget kan. Dari dari bisa kalau nggak bener caranya itu bisa dendam-dendaman gitu. Benar. Atau kita harus mem-PHK orang, itu kan sesuatu hal yang matters, apalagi zaman kayak begini kan. Iya. Nah, itu tuh kalau kita nggak tahu skill-nya, nggak tahu caranya dengan baik, setidaknya ya, walaupun orang sakit hati kan di PHK, sakit hati dimutasi gitu ya, jauhan sama keluarga dan sebagainya. Tapi kalau kita lakukan dengan cara yang baik, sakit hatinya nggak banget gitu loh. Iya benar. Ya orang masih bisa mengolah lah ya rasa nggak enaknya itu masih bisa. Tapi kalau terlalu berat ya, karena tadi ya nggak skillful kan berat buat ngolahnya. Ini kemarin isu yang menarik nih Mbak Firda ya. Ada satu peserta ya di satu kelas pas kita bahas soal certain behaviors of high trust itu. Ada kasus yang tadi tuh ya, kasus yang kalau mau mencet karyawan kemudian ada salah satu behaviornya kan kombinasinya adalah memberikan apresiasi atau menghargai segala macam. Berarti Pak kalau kita mau mencet harus sekalian mengapresiasi apa yang sudah dilakukan gitu ya.
Ya kan pasti ada lah ya. Orang kan kerja itu pasti ada hal yang dilakukan. Dan kenapa itu perlu? Ya karena kita nggak pengen juga proses pemecatan itu menjadi sebuah hubungan yang buruk selamanya, menimbulkan dendam, kan nggak pengen juga ya. Itu kan hanya karena dia kemarin performance-nya udah nggak bisa ditolerir based on standar company yang ada. Tapi kan bukan berarti dia itu seburuk-buruknya manusia. Kan nggak mesti gitu juga. Ya kan? Nggak sehina itu kali ya. Iya gitu ya. Jadi ya meskipun kita umumin ke dia bahwa dia dipecat ya, tetapi kan sebagai sesama manusia kan ya who knows, kita nggak tahu nanti hubungan kita nanti akan gimana ya. Ya, setuju. Betul. Oke. Nah, aku mau menyoroti satu poin Mbak Fira ya. Berarti kasus yang tadi itu ya, kasus si engineer yang nggak berani ngomong itu, kalau ditarik ke belakang, ini bukan sesuatu yang tiba-tiba mereka nggak berani ngomong ya, tapi ini sebuah hasil dari sebuah budaya yang dibangun oleh leader yang tanpa sengaja mungkin ya, itu membangun budaya lawannya speak up tuh shut up gitu ya. Budaya diam ya. Silence ya. Jadi silence ya, budaya silence ya gitu ya. Tanpa sadar gitu ya. Ya, soalnya kan ya itu kembali lagi, orang Indonesia itu unggah-ungguh kalau bahasa Jawa ya. Unggah-ungguhnya, kemudian nggak enakannya gitu kan. Baperannya itu tinggi. Gitu ya. Jadi apalagi dalam beberapa etnis tertentu itu sangat-sangat dipegang sekali gitu. Tapi ada etnis lain yang bilang bahwa enggak, gue nggak usah diem-diem aja, pokoknya apa yang ada di kepala dikeluarin aja gitu. Emang itu benar. Apakah itu membuat kemudian jadi solve semuanya gitu kan? Nah itu. Ya enggak juga ya. Jadi ya terlalu diem juga nggak benar ya. Kemudian terlalu bukan terlalu speak up ya, tapi terlalu defensif gitu ya dengan hal atau kata-kata yang tidak baik juga nggak benar juga gitu. Karena nggak terjadi dialog. Yes. Jadi karena poinnya kan tadi ya, anggaplah di pertemuan itu si 3 orang tadi ngomong speak up ya, tapi misalnya speak up-nya juga songong gitu misalnya ya, gayanya ya, kan belum tentu juga si direktur ini belum tentu juga dia bisa terima juga kan. Ya, kayak kita mau ngajak ngomong anak buah kita gitu ya, mau ngajak ngomong supaya meminta mereka untuk aktif berbicara dengan kita. Tapi caranya kita as a leader tuh ngomongnya gini, ngomong dong, masa gitu aja nggak bisa, gitu. Kapan sih lo ngomong gitu? Ntar lo diem-diem aja, tiba-tiba ada sesuatu di belakang gue. Ya kan nggak, orang mana mau ngomong digituin, Mas. Iya benar. Atau gini nih Mbak Firda, biasanya aku amatin, aku observasi ya. Oke, silakan Mbak Firda boleh kasih pendapat. Mbak Firda kan masih lihat-lihat situasi kan, baru mau ngomong. Jadi maksud saya gini loh Mbak Firda ya sebenarnya ya. Saya minta begitu berdebat. Jadi belum dia sempat ngomong udah gue perjelas lagi pertanyaannya, ya kan nggak jadi kan ya? Iya nggak jadi. Maksudnya gimana ya? Udah deh Bapak aja deh ngomong gitu ya. Gue nggak usah deh, kayaknya gue nggak penting. Iya benar. Nah. Kalau gitu solusinya gimana nih Mbak Firda? Kalau ada leader yang mungkin ya habis nonton bagian awal tadi kemudian menyadari itu saya banget tuh, ya kan? Timku tuh kejadian kayak gitu, belum sampai miliaran sih, tapi kejadian tuh kayak gitu tuh. Sementara saya sendiri juga bingung ya mau mengajak. Ini kemarin kejadian nih minggu lalu ya, leader yang ngomong gitu. Saya tuh pengen dapat feedback, tapi kenyataannya kalau saya minta nggak ada yang ngomong. Nah, gitu loh. Emang sih baiknya sih kita berangkat dari paradigma dulu ya leader ya Mas. Paradigma gitu ya. Kadang-kadang banyak leader yang punya paradigma gini, nggak jadi masalah lah kalau mau anggota tim gue bicara enggak mereka udah gede ini gitu, mereka kan udah gede, tahu mana resikonya, tahu konsekuensinya gitu ya, tahu lah mereka mau melakukan apa gitu. Sebetulnya paradigmanya kalau digeser sebagai leader, bahwa kalau gue membangun speak up culture di tim gue akan mendapatkan informasi-informasi penting. Gue akan tahu masalah apa yang terjadi di anggota tim gue. Mungkin saya sebagai leader nggak perlu ikut campur ya untuk menjalani hal tersebut. Tapi kita menjadi suatu kayak kita bisa membackup dia gitu.
kalau misalnya anggota tim gue ada masalah, gue tahu nih sebetulnya dia masalahnya kenapa gitu. Nah itu dia bener. Oke, jadi mindsetnya kan umumnya orang ya either ya suka-suka lah mereka mau ngomong apa enggak gitu ya. Nggak ada bedanya. Suka-suka mereka mau kerjanya gimana, yang penting Ya, result. iya betul. Atau mungkin juga umumnya kenapa nggak bangun budaya speak up itu ya karena ya emang kayak gitu ya, orang-orang sini emang suka nggak ngomong gitu ya, memang susah gitu ya, mungkin gitu ya. Padahal kita pada dasarnya butuh tahu fakta yang sebenarnya terjadi supaya kemudian bisa take action gitu. Iya. Salah satu yang membuat kenapa anggota tim kita nggak achieve, kenapa anggota tim kita nggak perform. Salah satunya ya, kontribusinya adalah kita nggak encourage mereka untuk speak up. Gitu. Jadi ada penolakan, ada defensif dari anggota tim kita. Nah, sebetulnya kenapa sih orang itu defensif? Karena sebetulnya kan ngelihat kitanya gimana, leadernya gimana, cara bicaranya pada saat kita menjalin hubungan sama dia gitu. Yes. Karena bisa jadi tanpa sengaja leader itu menciptakan suasana yang orang mungkin belum nyaman ya, nggak ngerasa aman buat ngomong gitu ya, Mbak Firda ya. Nah, ya itu dia, rasa aman itu tuh sangat penting, Mas Teddy. Karena orang itu mau berdialog kalau dia itu ngerasa aman. Aman ya. Aman tuh kayak gini, kayak misalnya gue kalau bicara sama Bapak, saya ini anggota tim ya, bahasa anggota tim. Saya sebagai anggota tim mau ngomong apa aja sama leader gue dan mereka akan mendengarkan. Nah, iya juga sih. Nggak nuduh balik. Iya. Aku punya dulu. Aku punya dulu leader. Di Dunamis, sekarang udah pensiun. Nah, itu saya sangat terkesan sama dia. Dia itu selalu bilang, ya, almost every day dia ngomong gini, pintunya terbuka ya. Siapapun yang mau ngobrol sama saya, bilang aja. Gitu. Pun kalau misalnya dia lagi sibuk, aku datang, saya selalu ngomong, permisi Pak, saya mau bicara. Misalnya itu jam 9.30 lah gitu ya. Terus dia ngomong, jam 10 boleh ya Fir? Oh boleh gitu. Dan beneran jam 10 tuh dia manggil. Oke. Jadi bener-bener nggak mundur lagi, enggak. Bener-bener jam 10 manggil. Terus pas saya masuk, itu tuh laptopnya, gadgetnya, tuh semuanya disingkirin di meja yang lain. Gitu. Udah gitu, yang kebiasaan yang paling aku suka lagi, ini adalah yang berikut nih. Dia ngomong gini, silahkan Fir, kamu duluan yang ngomong. Oke. Gak pernah motong. Iya. Gak pernah ngejudge aku. Gak sampai dia ngomong, Fir, kamu butuh bantuan apa dari saya? Itu maksudnya Mbak Firda? Oke banget ya. Itu maksudnya Mbak Firda orangnya berarti udah nggak ada dan nggak ada lagi yang kayak gitu sekarang, maksudnya gitu, Mbak Firda? Ada. 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 Oh, alhamdulillah masih ada ya leader kayak gitu ya. Ya, aku tuh pernah nih ini salah satu skill juga sih ya sebagai leader ya. Leader tuh peka sama perubahan wajah, perubahan wajah yang mencerminkan emosi dari anggota timnya. Peka. Kenapa? Pada saat aku waktu itu ketemu salah satu leader tertinggi di Dinamis, lagi di lounge, dia lagi baca koran nih padahal. Saya lagi baca koran, terus saya lewat. Saya memang ada sesuatu yang yang pengen cerita tapi nggak tahu masih apa gitu ya tentang kondisi gitu ya, tentang situasi gitu ya. Terus tiba-tiba saya ngelihat dia tuh berhenti gitu, berhenti di kursi depannya dia, tapi saya berdiri, dianya duduk lagi baca koran. Terus dia kayak ngerasa ada orang kan di depannya dia. Dia terus nurunin korannya, terus ngeliatin wajah saya, terus ngomong gini, Fir, kok kamu ada yang beda ya? Gitu. Terus mau ngobrol nggak sama saya? Iya Pak. Gitu. Ya. Terus dia langsung nurunin korannya, dia langsung ngajak saya, ayo kita ngobrol. Beneran itu adalah experience saya, pengalamanku yang nggak pernah akan aku berkesan lupain. Ya, berkesan banget ya.
Sangat, Dan ini poin menarik nih, Mbak Firda, karena aku mikirnya begini, berarti itu kan sebuah keterampilan yang perlu dikuasai ya, membaca situasi, yang diasah. Nah, tantangannya memang tidak semua orang untuk alamiah punya hal kayak gitu ya, meskipun bisa relatif, tapi nggak semua orang alamiah. Itulah sebabnya kalau kita lihat di crucial learning kan risetnya begitu ya, risetnya tuh skill ngajak kita belajar skill banget, karena memang tidak semua orang alamiah punya kayak gitu. Sebagian orang mungkin ada kecil ya yang alamiah ya, bisa baca ekspresi, peka gitu. Itu sebagian yang lain mungkin termasuk tadi ya leadernya para engineer tadi yang suka mementahkan itu, barangkali nggak terampil, bukan karena berniat buruk ya, cuman nggak terampil dan belum berlatih. Nah, disinilah jadi krusial untuk kita latihan ya, termasuk tadi itu ya, bagaimana mengenali situasi, bagaimana mengenali apakah tim kita itu udah aman belum ngobrolnya sehingga terbuka. Ya, ciri-cirinya adalah hal-hal yang sensitif itu bisa keluar gitu ya. Karena kalau yang keluar tuh yang aman-aman, yang proper aja, jangan-jangan itu belum aman ya kan. Jangan-jangan ada yang nggak diomongin gitu ya. Betul. Jadi memang salah satu skillnya adalah kan kalau anggota tim kan kadang-kadang bergumul sama emosinya sendiri. Harapannya kan adalah seorang leader itu lebih settle lah dalam segi emosi ya, gitu. Nah, sekarang kalau misalnya kita as a leader, dia memang melihat bahwa nih anak buah gua atau anggota tim gua kayaknya nggak seperti biasa. Itu emang harus diasah ya kayaknya ya. Yes, benar. Ya kayak misalnya gini deh, sama Mas Teddy sama anaknya deh gitu ya. Yang tadinya ceria gitu kan, tiba-tiba sedih. Kan pasti nanya kan? Iya. Kenapa gitu? Iya. Ya, sama anggota tim kita juga begitu gitu. Ada yang ceria banget, ada yang apa segala macam tiba-tiba drop, atau misalnya yang biasanya bawel menyampaikan opini tapi tiba-tiba kali ini enggak. Perubahan yang seperti itu ya, maksud kita nggak kenal sama anggota tim kita, kayak kita nggak kenal sama anak kita kan nggak mungkin kan? Ya, atau kenal tapi nggak tahu cara nanyanya, nggak tahu cara memancingnya, cara meresponnya ya. Ya, juga begitu. Nah, itu salah satunya memang mengenali. Sekarang gini, caranya gimana sih gitu kan ya? Caranya kita tahu atau lebih peka lagi sama orang yang ada di depan kita. Misalnya deh kita lagi mau ngajak ngomong seseorang gitu ya. Kenapa performance-nya kok nggak capai target misalnya gitu ya. Kan kita bisa lihat di wajahnya loh, Mas. Yang kelihatan aja. Tiba-tiba keringetan. Ya, tiba-tiba keringat dingin gitu. Atau pas ditanya nggak tahu Pak gitu kan. Itu adalah perilaku atau sikap-sikap yang tergolong dalam yang kita katakan adalah sikap diam, Mas. Yes. Silence gitu. Itu ya. Silence. Atau orangnya tadinya baik-baik aja, bijaksana aja, tapi terus ngotot melulu. Defensif terus. Itu kan adalah sebuah perubahan. Ya. Jadi mungkin kita tidak kenal banget dia, tapi secara general kita kenal, tapi pada saat kita bicara dengan dia, kok ada yang berbeda secara signifikan ya? Nah, yes. Jadi kenali perubahan emosi, perubahan situasi gitu ya. Iya. Gitu. Terus ngomongnya tiba-tiba bergetar, itu kan bisa kita lihat kan langsung. Ini menarik nih Mbak Firda, karena kadang-kadang ya, misalnya anggaplah contoh yang tadi tuh ya, Mbak Firda, timku biasanya diem, tiba-tiba ngotot ya kan. Nah, yang ku amati adalah kadang responnya gini, kenapa sih hari ini ngotot banget? Gitu. Lu kenapa? Iya, tapi bukan dalam arti bukan pengen tahu atau empati ya, tapi lebih gitu ya. Akhirnya kan nggak keluar juga, malah makin ngotot ya, malah makin ini kan. Iya, ya makanya kalau kita nggak kuat-kuat niatnya kita, nawaitunya kita gitu kan ya. Jadi kayak kayak ada istilah begini nih, lo jual gue beli. Nah, ya. Gitu. Secara kan niatnya kita sebetulnya kan mau ngajak berdialog. Yes. Bukan ngajak berantem. Nah, itu dia tuh.
Ya, kan? Jadi kadang-kadang lupa ya niat itu bisa bergesernya karena itu ya kita reaktif merespon situasi. Ya. Iya, iya. Jadi bukannya oke ini ada perubahan emosi nih, saya pengen berdialog ya, tapi lebih ke merespon aja emosinya. Itu. Atau kebalikannya tadi tuh ngomong dong, diem aja. Justru banyak ngomong biasanya gitu. Loh justru dia diem aja itu ada sesuatu. Ada sesuatu yang membuat dia gundah gulana. Iya. Kepala dipaksa gitu ya, dan dengan cara begitu ya jadi nggak keluar ya. Susah ya. Nah itu sebetulnya pada saat kita menangkap, kan kalau orang berkomunikasi itu sebetulnya kita paham konten orang lain, itu sebenarnya nomor 2, Mas. Nomor 1-nya kan adalah memahami perasaannya kan. Iya, benar. Gitu. Nah, pada saat itulah kemudian kita masuk untuk menciptakan apa ya supaya dia ngerasa aman lah sama kita gitu. Baru di situ tanya, kok sepertinya kayak ada yang merisaukan ya. Boleh cerita nggak? Nggak apa-apa, cerita aja. Saya akan dengerin kok. Sebetulnya kan statement-statement itu kan membuat kita kayak yang, oh Bapak mau dengerin. Beneran nih gitu. Bener Pak? Iya saya dengerin gitu. Nggak ada judgement, nggak ada penilaian, justru saya ingin dengerin. Itu sebetulnya kalimat-kalimat itu yang membuat orang akhirnya setidaknya keluar dari rasa ragu. Iya, benar. Gitu. Karena situasi emosi itu apa ya? Kalau yang ku pelajari dia ya di dunia yang sekarang ya, ketika manusia itu sudah makhluk yang berkomunikasi lewat bahasa ya. Jadi emosi itu kayak terkait dengan sesuatu yang bisa kebuka kalau ada kalimat yang membuka itu gitu kan. Jadi dia ragu mau ngomong mau nggak mau ngomong mau nggak mau ngomong mau nggak gitu ya. Terus tiba-tiba dibuka dengan kalimat tadi gitu ya. Dan kalimatnya terasa tulus ya kan. Sehingga kayak ini kayak nemu jalannya gitu buat dikeluarkan. Sekarang nih gue mau cerita gitu kan. Jadi memang betul pada saat kita nangkep, ini kayaknya ada yang sesuatu yang nggak beres, kemudian ungkapkan atau bertanya gitu. Kok kayaknya ada sesuatu yang membuat kamu jadi kepikiran nih, kayaknya berat nih gitu. Boleh nggak diceritain dulu? Nggak masalah, mau tentang keluarga, mau tentang pekerjaan, mau tentang apa, saya bersedia ngedengerin kok. Kalaupun itu tentang saya, sampaikan aja, nggak masalah. Tapi beneran nggak masalah ya kemudian. Bukan basa-basi ya. Iya. Gitu. Dan itu kan kerasa ya Mbak Firda ya, kan kerasa ya. Yang kalimat yang basa-basi, yang apa ya, yang SOP gitu ya, sama yang beneran itu kan akan terasa dan akan nanti indikatornya ya apakah tim atau orang lain itu merespon dengan sesuai. Kalau dia akhirnya cerita berarti dia sebenarnya merasakan ketulusan kita ya. Tapi kalau dia nggak apa-apa berarti mungkin nggak kerasa gitu, ngerasanya SOP aja. Iya. Ini cuma basa-basi doang gitu ya. Mungkin kalau dia udah cerita gimana dong Pak, saya mesti gimana gitu kan ya. Secara jabatan kita nggak bisa ngasih solusi misalnya ya. Tapi secara hati, secara emosi dia juga mesti dikasih tahu bahwa saya akan berusaha menyampaikan. Tapi ini bukan ranahnya saya, itu juga harus dikasih tahu gitu. Iya. Atau kalau itu masalah pribadi ya itu ya paling banter saya bisa kasih pandangan meskipun itu ada di di ranah pribadimu sendiri ya. Iya, benar. Kalau kamu butuh ya saya coba kasih pandangan. Saya ada sih pandangan, tapi itu terserah kamu ya. Seperti itulah kira-kira ya Mbak Firda ya. Yes, betul. Yes. Ada lagi misalnya leader tahu anggota timnya nih antara yang A sama yang B ini berantem. Ada kan? Tapi terus leader kayak yang mereka kan udah gede, bisa dong nyelesain konfliknya sendiri gitu, tanpa harus saya bantu. Mereka tuh udah gede gitu. Nah, sebetulnya di sini leader itu punya kontribusi untuk kok aku ngelihat antara pekerjaan A sama B ini nggak beres nih, nggak silo aja gitu ya, nggak bisa kolaborasi. Panggil,
Iya, Gitu. karena kenyataan bahwa tadi udah gede kok bisa nyelesain. Kenyataan bahwa belum selesai berarti belum gede-gede amat ya, perlu dibantu. Belum ada skillnya. Iya kan. Berarti emang butuh bantuan dong, kenyataannya belum Iya. selesai kok ya kan. Iya. Nah, kalau sampai misalnya mereka nggak kolaborasi, yang kena siapa? Ya kan pasti leader juga kan, sama Iya, target-target betul. terus Betul. apa namanya projectnya gitu kan. Gitu. Nah, Iya. justru mereka leader ini mengencourage 2 orang anggota timnya yang berantem, bukan jadi wasit loh, bukan jadi wasit, tapi mengencourage, "Yuk, sama-sama kita ngobrol bertiga. Ini maunya apa, ini maunya apa. Ayo, let's talk." Gitu. Yes. Karena kan orang itu kalau udah konflik, Mas, sebetulnya kan paling banyak itu masalah emosi kan. Betul. Dan emosi berawal dari asumsi ya. Ya. Karena asumsi tidak lengkap ya, akhirnya muncul emosi gitu ya. Terus direspon, nah responnya juga diasumsikan lagi gitu ya, dan itu terjadi lingkaran setan tadi. Kan? Iya. Kalau kita andaikan kejadiannya si tadi yang engineer yang nggak berani ngomong, itu kan titik ujungnya ya di sebuah forum dia nggak mau ngomong. Tapi kalau ditarik ke belakang ya pernah mungkin ngomong ya di counter dan tidak pernah didengarkan gitu ya, sekali, 2 kali, 3 kali, lama-lama ya udahlah ya siapa kita kan. Itu kan sebenarnya itu cara manusia ya kalau di psikologi ya Mbak Fira ya, cara manusia untuk mendamaikan dirinya kan. Ya udahlah ya siapa kita. Kan? Iya. Nah, betul. mungkin bertahun-tahun ya, jadi itu hanya titik ujungnya tuh bahwa dia udah terbiasa untuk diam gitu ya. Betul sekali. Banyak hal leader itu punya kontribusi yang besar. Kayak misalnya ada curhatan dari peserta ya. Ada 1-2 anggota tim saya yang emang nggak suka ngomong. Jadi kalau dimintain pendapat tuh skip gitu. Iya benar. Itu kan sebetulnya menjauhkan kita dari speak up culture kan. Yes. Caranya gimana? Kita bisa ngobrol lah sama orang tersebut bahwa apapun opininya itu sangat berarti buat kita. Kembali lagi, kenapa sih orang itu nggak bisa ngomong? Bukan karena dia introvert loh. Iya. Kan introvert selalu jadi alasan nih sekarang lagi trending. Iya. Banyak diagnosa begitu ya. Introvert. Tapi senangnya hahaha gitu kan. Iya. Introvert hanya kalau di meeting gitu kan. Iya. Jadi sebetulnya bukan karena orang itu nggak mau bicara kemudian kita singkirkan aja atau udahlah biarin aja gitu ya. Nanti waktu saya banyak terbuang lah apa segala macam, enggak loh. Justru diajak ngomong kemudian bahwa dia itu kan orang yang nggak mau bicara dalam satu momen atau beberapa momen, itu either dia tidak biasa bicara atau dia tidak merasa aman. Iya. Kadang-kadang dan dia nggak tahu ya caranya mengungkapkan tuh gimana gitu. Iya, karena mungkin dia juga nggak terampil ya, seringkali pas ngomong misalnya nggak pas gitu ya, kemudian direspon nggak enak, dia akhirnya mendingan, dan dia nggak tahu caranya, yang pas tuh gimana nggak tahu caranya gitu ya. Iya. Kan itu bentuk mungkin aja ada orang yang begitu. Betul. Nah, diajak bicara bahwa nanti pas meeting berikutnya, jangan kaget ya kalau saya akan panggil kamu namanya dan kamu akan menyampaikan apapun opinimu gitu. Nah, membiasakan kan kadang-kadang kan suka ada morning briefing ya kan, suka ada apa gitu. Kalau kita kan istilahnya morning talk lah apa segala macam gitu kan setiap pagi. Sempatkanlah untuk memanggil nama orang tersebut. Jadi dia sebetulnya udah siap, gue bakal dipanggil nih, gue bakal beropini. Kan kasihan juga ya bagi orang yang tidak terbiasa bicara, kemudian tiba-tiba dipanggil gitu kan. Itu harus disiapin dulu. Itu kejadian Mbak Firda ya. Jadi di di timku ya ada momentum ya. Jadi kalau kita week session itu biasanya kan suka ada pembelajaran ya, habis komitmen, scoreboard terus pembelajaran. Nah, ada situasi waktu itu nggak ada pembelajaran minggu lalu. Nah, ini kan situasi yang wah, berarti masa kita nggak belajar apapun minggu lalu ya? Kemudian dibahas dari situasi itu. Lalu singkat cerita di belakang layar kita coba diskusi.
ternyata memang menarik pembelajaran ya, narik insight dari Iya. kejadian seminggu itu butuh skill juga ya. Ada orang yang nggak biasa untuk oke, minggu lalu apa yang bisa jadi pembelajaran itu harus disengaja ya, baru ketemu. Iya. Iya. Nah, menariknya seiring waktu nggak perlu disiapin lagi, udah biasa gitu ya. Jadi di momen Big Sis itu akhirnya selalu ada pembelajaran karena udah biasa. Jadi kalau dilihat di belakang memang ada orang-orang atau ada situasi memang belum punya habitnya sehingga ya nggak keluar ya, bukan karena dia nggak mau ya. Jadi tadi kan satu sisi ngerasa nggak aman, tapi sisi lain mungkin skillnya juga belum ada ya. Belum ada, belum terasa gitu ya. Apa sih yang bisa gue sampaikan apa? Nanti kalau gue menyampaikan terus kemudian kebanyakan ngomong gimana, kan kasihan yang lain gitu kan. Iya, betul. Asumsi dalam dirinya kan banyak gitu. Itu ada juga tuh kejadian Majul di satu komunitas lah ya, ada satu teman masih muda, memang dia usianya masih SMA gitu ya. Seneng sharing, seneng ngomong, dan setiap kali ngomong tuh selalu kemana-mana gitu ya, panjang kalau cerita. Tapi setelah aku amati, memang dia mungkin belum terlatih untuk bicara secara concise. Ya kan, sehingga kemudian Ustaz Rumah itu aku bilang coba deh latihan setelah ini ya latihan untuk misalnya kamu kepengen ngomong sesuatu, siapin aja di kertas 3 hal yang mau saya omongin apa. Yes. Ya kan, nah, nanti poin 1, poin 2, poin 3 gitu. Kalaupun misalnya awal-awal masih kemana-mana, lihat lagi kertasnya. Terus kemudian di summary di akhir. Jadi yang saya mau omongin tadi adalah 1, 2, dan 3. Sehingga orang dapat poin dan nah ternyata begitu ya, bukan berarti dia tuh suka ngelantur, tapi memang dia belum tahu cara untuk bicara secara concise gitu ya. Betul sekali gitu. Nah, itu sih Mas Teddy ya. Jadi sebagai leader kan juga harus encourage secara motivasi ya. Seseorang itu bicara dengan membuat suatu kondisi yang aman. Satu hal lagi, dia juga harus kasih skill-nya, ngajarin. Yes. Bahwa bicara itu kenapa perlu dan apa aja, kayak tadi Mas Teddy bilang ada caranya bicara itu apa aja dan sebagainya yang pas itu seperti apa. Nah, itu sih sebetulnya. Kalau saja itu dibiasakan, dikondisikan gitu ya, kan orang jadi nyaman berdiskusi dengan leader. Nyaman ini aman dan nyaman ya, kalau aku bilang ya, aman dan nyaman. Dia aman tuh kan gue ngomong apa aja akan diterima. Setidaknya tidak dibodoh-bodohin. Gitu ya. Terus nyaman artinya lebih kepada kalau saya bukan berarti dia punya masalah langsung dieskalasi ke atas dan langsung diselesaikan, bukan ya. Tapi nyaman, saya punya tempat bercerita. Ya. Saya tahu kalau saya butuh ngomong itu bisa gitu ya. Ke leader saya. Yes. Jadi tidak terjebak dalam situasi ya, dia kepengen ngomong tapi kayaknya nggak enak gitu kan. Itu kan nanti kalau ditumbuk-tumbuk ya at the moment tadi tuh ya, ledakannya yang tadi tuh 3 engineer tadi ledakannya bukan ledakan yang keluar, tapi ledakannya silence ya, dia diemin aja. Dalam hati mungkin bilang ya bismillah, coba 6 bulan lagi mungkin dalam hati gitu kan. Dia udah tahu tuh. Dan mengejutkan buat ownernya begitu tahu alasannya. Ternyata ada satu divisi yang nggak berani speak up. Yes. Itu luar biasa impact-nya kan. Yeah. Jadi bukan orang-orang jangan nggak pikirnya kan apalah saya gitu kan ya. Saya ini kan cuman apalah remahan apa gitu kan ya. Sebetulnya remahan ini kan impact-nya kebesarannya itu kan, besarannya satu organisasi tempat dia mencari nafkah lagi. Iya, di dalam mungkin kalau tadi ini bicara kerugian produksi ya, Mbak Firda ya, tapi di di industri lain itu kadang-kadang impact-nya ke nyawa ya. Nyawa misalnya tadi soal safety yang tidak terjaga ya karena orang nggak berani pick up, kemudian mungkin kalau di Indonesia barangkali orang nggak berani negur orang lain yang berbuat kesalahan gitu ya, kemudian akhirnya ada dampak secara keamanan gitu kan.
Betul, Atau betul. kalau di dunia keuangan ya, kita ketemu banyak kasus fraud, itu kejadian karena orang awal mulanya nggak enak aja ngingetin nih. Iya. Ya kan? Betul. Kalau di oil and gas company seperti yang tadi Mas Teddy sebutkan, ada yang namanya silent skill gitu ya. Jadi kita diem-diem aja ngebiarinin orang dan sebagainya. Tapi kalau saya ketemu di oil and gas company ya, salah satu tools-nya membuat orang speak up itu kayak gini. Misalnya saya ngelihat di area tertentu kan itu harus pakai APD lengkap. Terus saya ngelihat Mas Teddy lah gitu ya, nggak pakai helm. Gitu, nggak pakai helmnya dengan cara yang baik gitu ya. Nah, kemudian saya harus negur dulu Mas Teddy, tapi dengan cara yang baik ya. Mas Teddy, sorry nih, menurut SOP, menurut ketentuan, mestinya Mas Teddy pakai helm. Ya, setelah saya negur, saya ngisi yang namanya stop card. Gitu. Jadi Firda negur Teddy karena tidak pakai helm, gitu ya. Nah, stop card itu akan dimasukin ke kayak kotak amal gitu, kayak kotak gitu ya. Nah, stop card itu atau kotak itu akan setiap jam 3 sore itu diambil ya oleh bagian safety dan kemudian diajak dialog, Mas, diedukasi, gitu. Jadi bukan langsung dihukum ya. Oh iya, tapi karena edukasi. Karena kalau dihukum jadi muncul rasa tidak aman lagi ya. Nah, iya kan? Gitu. Tapi pastinya sosialisasinya juga kenceng ya. Step-nya jelas gitu ya. Itu harus ditegur dulu, harus apa. Jadi orang tuh udah tahu nih kalau ada orang datengin dia gitu ya, menegur, oh itu akan larinya begini, akan seperti apa dan sebagainya gitu. Wah, sistem lagi-lagi ya. Iya, itu berarti kalau itu mau diterapkan dalam konteks ya memperbaiki situasi lalu lintas Indonesia gitu agak panjang ya. karena proses melatih skill menegur gitu ya. Jadi aku kan suka ngamatin tuh Tante Firda. Jadi di dekat rumah aku tuh suka ada puteran yang orang tuh ya makin lama makin sering dan orang terbiasa untuk ngelawan arus. Dan itu seringkali mengagetkan, berbahaya. Jadi ya mereka makin lama makin konsisten untuk melawan arus. Aku juga makin konsisten untuk punyalin klakson aja. Jadi meskipun situasi nggak genting gitu, nggak pas di depan, klaksonin aja. Ya mungkin aku berpikir ya orang itu mungkin ngeyel, mungkin bahkan hanya nganggap ini reset doang, tapi di antara 1000 ada satu aja yang sadar tuh lumayan lah ya. Misalnya ada. Habis gimana kan? Habis gimana setiap hari ya? Kejadian gitu kan. Ya itu tapi barangkali itu tumpukan juga ya, tumpukan dari memang ya di Indonesia itu soal silence ya dan ketidaknyamanan orang untuk bicara itu memang sesuatu yang udah jadi budaya tapi terlalu meluas ke bidang-bidang yang harusnya nggak begitu ya. Dan didiemin. Ya kan. Jadi kayak tadi ya fraud, korupsi itu kupikir juga tidak tiba-tiba terjadi besar ya, tetapi mungkin dari kecil-kecil yang orang kemudian diem-diem aja. Ya. Awal mulanya mungkin ada perasaan nggak enak di hati ya, tapi lama-lama kalau udah terbiasa jadi nggak ngomong gitu ya. Sampai kemudian besar ya. Iya. Ya kayak kita ngelihat teman kita melakukan sebuah kesalahan, ya baiknya kan kita sampaikan kan. Gitu. Kalimat-kalimatnya juga memang kalau mau menyampaikan sesuatu yang genting tuh memang kita mesti pikirin dulu. Bagi yang tidak terbiasa, saya sangat anjurkan untuk dicatat dulu. Nah, itu dia. Catat dulu, kalau mau ngomong apa gitu. Kalau ada sesuatu yang misalnya aku nggak setuju sama Mas Teddy gitu ya, tapi aku diemin ya gitu kan, itu kan mengganggu diri kita kan. Kalau bisa, kalau memang kita belum terbiasa ngomong nyatet dulu aja. Dan kalau perlu diskusi sama orang lain yang ngerti tentang kalimat gitu ya, gue mau ngomong sama dia tentang ini, kalimatnya begini, kira-kira menyakiti hatinya enggak? Ya, karena kalau kebalikannya ya, Mbak Firda ya, gue mau orangnya ngomong aja. Nah itu kadang-kadang juga akhirnya nggak kena juga ya. Ya, karena yang dia sampaikan itu hanya message-nya doang. Iya, betul. Message-nya dirinya doang gitu kan. Tapi consideration untuk
atau apa ya namanya, kemauan kita untuk ngedengerinnya nggak ada. Iya. Jadi teman-teman semua ya, kalau kita summary ya, jadi kesannya ya, tadi ya kisah-kisah tadi ya, dampak dari budaya terbuka yang terbangun itu kan mungkin momentumnya pendek sekali ya, momentum pada saat rapat besar tadi, momentum pada saat kita mau nyampein masukan ya, kesannya kan pendek-pendek aja, tapi sebenarnya di balik itu ada keterampilan yang memang tidak semua orang langsung menguasai. Jadi ya kita sadari aja ya, kalau rasa-rasanya saya ada di kutub yang mana nih, either saya itu cenderung diam, silence, atau saya cenderung keras ya, ngomong, protes, resistensi. Nah, dua-duanya itu menandakan bahwa saya itu nggak skillful ya, belum skillful. Tim saya juga begitu ya, Mbak Fira ya. Kalau saya lihat tim saya cenderung silence atau violence gitu ya, cenderung keras, berarti itu menandakan mereka nggak skillful ya. Nah, maka perlu dibangun ya langkah-langkah untuk menciptakan rasa aman sehingga mereka mau mencoba dan akhirnya berlatih supaya tadi ya bisa menyampaikan dengan baik dan bisa mencapai tujuan yang diharapkan ya, proses dialog itu terjadi gitu ya, Mbak ya. Iya. Karena menyampaikan sebuah kalimat secara langsung itu perlu latihan. Banyak orang bilang gini, nggak apa-apa gue nyelesain konfliknya lewat WhatsApp aja. Karena WhatsApp itu bisa diedit. Iya, benar. Sediedit-editnya, kalau kita nggak punya skill untuk bagaimana menggeser paradigma, bagaimana intent yang baik, tetap aja kalimatnya itu bisa menyakiti orang lain. Betul. Apalagi kalau tulisan itu kadang-kadang orang bacanya tergantung cara bacanya yang baca kan. Dalam pikirannya kan gitu kan? Iya. Asumsinya makin lebih gede loh. Iya, betul. Karena nggak bisa dikendalikan. Tergantung dia lagi baca tuh dalam mood apa, kondisi apa, sebelumnya ngapain gitu kan, kita nggak bisa cek dulu. Betul. Yes. Tetap harus dilatih. Bahkan banyak orang bilang, aku nggak terbiasa ngomong. Makanya berlatih. Karena mau lewat texting, mau lewat online begini, apalagi ketemu langsung, itu kita akan dihadapi oleh berbagai emosi. Dan gimana caranya kita tetap seorang leader ya, tetap bisa berada dalam kondisi yang kondisi emosi yang baik. Justru niat kita adalah gimana anggota tim kita tuh untuk berdialog gitu, ngobrol dengan cara yang baik. Yes. Dialog itulah sebenarnya semacam indikator kematangan berelasi ya, berelasi dengan orang itu sebenarnya kemampuan berdialog ya. Bukan kemampuan ngeyel atau kemampuan diam ya, justru kemampuan berdialog itulah ciri-ciri kematangan relasi ya. Bukan kemampuan lu harus nurut gue ya. Iya, betul. Gitu, bukan. Jadi sebetulnya dialog kalau indikator kalau kita ngomong dialog ya, itu kan artinya adalah satu orang dan partner bicaranya itu bisa mengungkapkan yang namanya perasaan, ide, pendapat, pengalaman, tapi hal-hal yang disampaikan ini untuk apa? Untuk dihargai dan dihormati. Iya. Itu juga ciri-ciri kematangan juga ya, Mbak Firda ya. Orang itu bisa mendengarkan pendapat orang dan menghargainya terlepas dari setuju atau nggak setuju ya. Iya. Ya, itu ciri-ciri kematangan kita juga ya sebagai rekan bicara ya. Iya. Nah, yes. Itu berarti nanti mungkin bisa jadi salah satu kompetensi ya, cagup ya, calon bupati ya, calon presiden ya kan. Jadi bukan debat calon presiden ya. Benar. karena kalau aku lihat ya kan, misalnya nih kita tarik sedikit ke area itu ya. Kan masyarakat memang seolah-olah senang dengan perdebatan ya, seru lah ya, bagi media itu seru. Tapi sebenarnya kita yang rasional adalah bahwa mungkin aja ada ide, saya kepilih ya, mungkin aja ada ide orang tuh yang sebenarnya bagus juga buat saya ambil. Tapi nggak saya ambil karena udah kado gengsi, soalnya kemarin habis debat kan gitu kan. Tapi kalau prosesnya itu berdialog dan kita bisa menilai ya kematangan dialog itu kan, itu akan lebih mengedukasi masyarakat. Betul. Ya. Jadi salah satu keteladanan yang baik juga dicontohkan oleh pemimpin adalah kemampuan untuk berdialog.
kemampuan untuk menunjukkan bahwa yang paling oke ya untuk menghasilkan hasil yang baik buat semua orang itu adalah proses dialog gitu ya Mbak Vida. Dialog, ya betul dialog. Oke, sip kalau gitu ya. Nah, thank you banget nih Mbak Vida ya sudah sama-sama. Thank you. Berbagi dengan kita semua tentang kenapa pentingnya membangun budaya keterbukaan ya. Tetapi budaya itu dibangun dari keterampilan ya seorang leader yang perlu dilatih. Jadi leadernya perlu berlatih, timnya juga perlu berlatih. Jadi tergantung nih teman-teman yang nonton ini di posisi mana ya. Kalau di posisi leader ya latihan sambil mengamati ya tim saya di mana. Tapi kalau kita di posisi anggota tim juga kita sambil mengamati ya diri kita di posisi mana dan yuk kita bangun skillnya gitu ya. Yes, betul. Mudah-mudahan sih kalau kita bisa menguasai keterampilan ini termasuk berbahasa dan sebagainya ya, membuat struktur kalimat yang baik gitu ya, meminimalkan konflik dan meminimalkan sakit hati dan memperkuat hubungan. Nah itu dia, betul. Impact-nya ke situ sih. Aku sih ngerasa bahwa pada saat misalnya aku di feedback, kagetnya pasti ada ya. Kan ya wajar kita ditunjukkan misalnya kekurangan kita gitu ya. Tapi kalau cara nyampeinnya baik, memang benar tuh. Betul. Setelah kaget itu kemudian muncul perasaan, iya benar juga sih. Wah terima kasih nih gitu kan. Tapi jadi justru memang akan ada kejutan, emosinya itu pasti akan ada. Tapi kemudian setelah itu sebenarnya akan memperkuat hubungan. Yes. Oke. Siap. Thank you Mbak Firda. Sama-sama Mas Teddy, thank you ya. Iya, teman-teman semua saksikan Better Leader yang kemarin-kemarin bagi yang belum nonton ya, dan materinya Mbak Firda kali ini tadi sempat disinggung yaitu nyangkut dengan diskusi kita dengan beberapa teman yang lain, terutama mungkin Mbak Ratna yang agak dekat sama tema ini ya. Iya. Jadi silahkan yang belum nyimak searching aja dan jangan lupa di subscribe kemudian di sharing ke timnya atau ke leadernya. Ya, tapi sebelum sharing ke leadernya mungkin dipastikan aman ya kondisinya ya, jangan sampai leadernya merasa ngerasa maksudnya apa nih ya kan? Maksudnya apa nih? Jadi mendingan daripada dikira maksudnya apa, mendingan dijelaskan aja maksudnya ya. Jelaskan maksudnya. Atau nonton bareng ya? Iya, nonton bareng. Oke. Thank you ya Mas Teddy. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.